Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Zulkifli ini diem-diem saja. Baru ini tadi saya tahu Pak Zulkifli minta diajak. Biasanya kita bertemu dengan Pak Zulkifli urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik, itu urusan saya dengan Pak Zul. Hampir setiap sehari 2 hari pasti ketemu. Tapi enggak pernah saya mendengarkan beliau, Pak Bu, saya juga diajak, enggak pernah. Baru hari ini saya tadi, oh Pak Zul juga. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono, terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya bentuk KIB gini, enggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tadi janjian saya dengan Pak Zul itu saya tidak memberi sambutan. Sudah janjian tadi. Pagi tadi sudah janjian. Tapi karena yang merintah adalah ketua PAN ya sudah. Tapi apa yang mau saya sampaikan, saya nggak ngerti apa yang mau saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Mardiono, serta para sekjen yang hadir, dan juga senior-senior PAN, Bapak Hatta Rajasa, Gus Miftah, juga ada Sekum Muhammadiyah, Bapak Mufti. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli.
Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Zulkifli ini diem-diem saja. Baru ini tadi saya tahu Pak Zulkifli minta diajak. Biasanya kita bertemu dengan Pak Zulkifli urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik, itu urusan saya dengan Pak Zul. Hampir setiap sehari 2 hari pasti ketemu. Tapi enggak pernah saya mendengarkan beliau, Pak Bu, saya juga diajak, enggak pernah. Baru hari ini saya tadi, oh Pak Zul juga. Baru nangkep saya, baru nangkep. Tapi kalau Pak Zul diajak, ya yang lain mestinya juga diajak juga. Meskipun sebenarnya efeknya nggak ada. Nggak ada ya karena beliau-beliau sendiri lah kenapa elektabilitasnya naik. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Pilpres. Oh, sudah azan. Jadi yang namanya Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Enggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak
Pak Prabowo jadi capresnya, ya saya kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono, terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya, ya bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Terus nanti, tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyambung, ini sudah direstui oleh Presiden. Ya saya sih, ya seneng-seneng saja. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Nanti kalau terlalu lama saya bukain semua yang sebetulnya tidak perlu saya buka, tapi karena di depan sahabat-sahabatku PAN ya nggak apa-apa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.